Kita ke informasi lainnya, Pansus Haji menemukan indikasi ada lebih dari 3.500 jemaah haji khusus yang bisa berangkat di tahun yang sama tanpa masa tunggu. Padahal seperti kita ketahui banyak masyarakat Indonesia yang harus menunggu belasan hingga puluhan tahun untuk berhaji. Lalu mengapa ribuan jemaah ini bisa langsung menunaikan haji dan benarkah data di Siskohat bisa diintervensi? Kita bahas sore hari ini bersama Marwan Jafar, anggota Pansus Angket Haji DPR RI. Dan sebelumnya juga kami telah menghubungi pihak Kementerian Agama, namun hingga sore hari ini kami belum mendapatkan jawaban. Kami akan langsung menyapa Pak Marwan. Selamat sore, Assalamualaikum. Selamat sore, Waalaikumsalam. Baik, Pak Marwan, ini Pansus Haji telah menyebut ada sebuah temuan bahwa lebih dari 3.500 jamaah bisa berangkat tanpa masa tunggu. Mungkin bisa dijelaskan pada kami, Pak, kenapa ini bisa terjadi dan apa saja temuan dari Pansus Haji? Yang pertama tentu adalah yang kita temukan, memang ini eh, diawali dari haji khusus, haji plus. Nah, karena haji plus, maka ada 3.508 Oke. jamaah haji yang 0 tahun tetapi bisa berangkat hari itu juga. Dalam jangka waktu yang sangat sempit selama 3 hari bisa membayar itu semua. Nah, ini pernyataan dari travel. Oleh karena itu kami menyatakan bahwa ini ada kelalaian dan bahkan ada intervensi di Siskohat Haji dan ini dipermainkan orang-orang di Kementerian Agama. Orang-orang di Kementerian Agama itu bisa jadi adalah orang-orang yang memang terkait dengan data yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah Kasubdit Haji Khusus. Ini juga bisa bermain. Yang kedua di atasnya mungkin Direktur Haji Khusus juga bisa bermain. Di atasnya lagi bisa jadi yang bermain-main seperti ini biasanya staf khusus. Oke. Nah, di atasnya staf khusus tentu Menteri Agama. Menteri Agama ini dianggap prudent dalam rangka seperti ini dan bahkan bisa ikut melakukan intervensi dalam kerangka untuk melakukan pemberangkatan jemaah haji yang sama sekali tidak melalui pengantrian. Oke, baik. Pak Marwan, tadi Anda mengatakan banyak dugaan-dugaan seperti itu. Ini informasinya Anda mendapatkan dari mana, Pak Marwan? Informasi ini kami dapatkan, data-data ini dari para travel Haji Plus yang kemarin kita undang di Pansus. Ada kurang lebih 11 travel khusus, jamaah haji khusus, jamaah haji plus yang kita datangkan dan mereka sudah bicara tentang itu. Oke. Dan dari data-data itu tentu kita bisa menyimpulkan bahwa Kementerian Agama dalam hal ini Menteri Agama melanggar Undang-Undang Haji, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019. Oleh karena itu ini adalah patut diduga ada pelanggaran yang memang serius dan harus kita dalami. Dan di samping itu juga pelanggaran undang-undang ini juga harus didalami oleh aparat penegak hukum supaya juga lebih clear dan lebih jelas di mana letak dari seluruh proses penyelenggaraan haji yang memang tidak ada antrian tapi bisa berangkat hari itu juga. Oke, Pak Marwan, baik, kita coba luruskan di sini Pak Marwan. Jadi mungkin masih ada masyarakat yang kebingungan bahwa sepemahaman mereka adalah orang-orang yang mengikuti haji khusus begitu memang harus membayar lebih untuk bisa langsung berangkat atau masa tunggunya ini sebentar seperti itu. Jadi kesalahan di sini yang sebenarnya disoroti oleh Pansus Haji seperti apa, Pak? Iya, pertama memang kan begini awalnya. Ini ada tambahan 20.000 orang dalam Kepres itu diperbolehkan hanya 8%, tetapi ini dilakukan 50%. Artinya ada penambahan 10.000 di dalam Haji Plus. Nah, proses ini berlangsung secara lebih cepat dan menghilangkan hak orang-orang yang melakukan haji reguler dengan tambahan 50% tadi. Kalau itu dilakukan 8%, itu sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh haji reguler. Dan selain itu juga Mbak, bahwa
banyak juga haji reguler yang dimanipulasi juga untuk bisa berangkat lebih cepat. Oke. Itu juga ada Asal mau dengan membayar lebih. menggunakan asal membayar lebih dan juga ada kong kali kong dengan yang mengelola data di Siskohat. Jadi Oke. di Siskohat itu sebetulnya bisa dinaikkan, bisa diturunkan, bisa dikurangi, bisa ditambah. Mm-mm. Jadi bukan sistem yang sudah berlaku secara permanen, tetapi itu situasional di Siskohat itu datanya. Oke, berarti Anda mengatakan Kira-kira seperti itu. berarti Anda mengatakan ini mengenai penambahan persentase kuota yang tidak sesuai dengan undang-undang sehingga ada asas ketidakadilan yang terjadi di sini. Seperti itu kurang lebih ya Pak Marwan ya. Kemudian tadi Anda mengatakan bahwa bisa orang-orang naik haji lebih cepat baik itu yang reguler ataupun khusus dengan membayar ini kalau saya tidak salah ini 15 hingga 21 ribu USD. Itu betul Pak? Bisa sampai 45.000 US Oke. dalam rangka untuk bisa berangkat lebih cepat. Ini Tidak informasinya dari hanya mana Pak? angka-angka itu, ini Angka ini? informasi dari travel yang kita Oke. undang itu secara tertutup. Mhm. Jadi keuntungannya ini kalau kita rata-rata saja 45.000 itu hampir 8 triliun itu keuntungan itu. Oke. Nah, oleh karena itu ini patut diduga ada pelanggaran hukum di situ dan oleh karena itu kami mendorong sebetulnya aparat penegak hukum untuk segera menyelidiki kasus ini supaya lebih terang benderang mana yang salah dan mana yang benar dan oleh karena itu maka eh, Pansus harus memanggil minimal para aparat penegak hukum untuk kita mintai keterangan bersama dan saya yakin para aparat penegak hukum sudah mempunyai data-data dan sekaligus juga mereka juga memantau permasalahan ini sejak awal dan hingga pansus hari ini. Begitu, Mbak. Oke, Bapak, baik. Ini Anda mengatakan bahwa Siskohat bisa diintervensi, bisa dimanipulasi. Kemudian tadi juga ada persentase kuota haji tidak sesuai undang-undang dan berbagai masalah lainnya. Siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab atas kejadian ini? Ya tentu ini Kementerian Agama mulai dari bawah sampai atas ini bertanggung jawab. Saya Oke. katakan tadi adalah mulai orang yang bekerja di Siskohat juga bisa main-main, Kasubdit haji khusus juga bisa bermain-main, Direktur haji khusus juga bisa bermain-main, Dirjen juga bisa bermain-main, Menteri Agamanya sendiri juga bisa bermain-main. Jadi ini sudah masalah yang sangat kompleks dan akumulatif sehingga menjadi carut marut seperti ini haji di tahun 2024. Oke, Pak Marwan, kami juga mendapatkan informasi bahwa ada vendor-vendor bermasalah yang sejak tahun sebelumnya sudah ada hal-hal yang tidak sesuai, tetapi tahun ini juga tetap dipakai. Apakah ini juga yang menjadi concern dari Pansus Haji? Iya, betul, Mbak. Jadi vendor-vendor yang tahun kemarin juga bermasalah, tahun ini masih bisa dipakai dan malah lebih parah lagi ketimbang tahun kemarin. Dan oleh karena itu ini salah satu hal yang fokus untuk kita dalami terus. Dan kemarin sudah kita datangkan para vendor itu dan mereka sudah bicara secara terbuka dalam tanda kutip karena memang rapatnya rapat tertutup, tidak diliput oleh media. Dan memang mereka sudah menyatakan ada tawar-menawar harga dengan para jamaah. Kalau ikut 3 hari harganya segini, kalau ikut 4 hari harganya segini dan seterusnya. Dan oleh karena itu ini sungguh sangat menyedihkan dan sangat ironi karena ketidakadilan itu memang betul-betul terjadi. Banyak orang yang mengantri sampai puluhan tahun belum haji, tetapi di satu sisi ada permainan haji seperti ini dan mereka 0 tahun bisa berangkat haji. Demikian, Mbak. Pak Marwan, kami juga mengetahui bahwa sebenarnya dari Pansus Haji ini sudah memanggil pejabat di Kementerian Agama untuk memberikan keterangan sebagai saksi terkait kasus ini. Namun hingga hari ini juga belum memenuhi panggilan tersebut. Bagaimana Pak ini nanti akan melakukan penyelidikan lagi? Iya, mereka sudah kita panggil yang kedua kalinya. Dan apakah ini kan 2 hari kosong ya? Sejak di Rabu, Kamis, dan Jumat itu kosong karena mereka tidak hadir. Nah, maka kemarin kita panggil lagi yang kedua kalinya. Jika minggu depan tidak hadir lagi, akan kita panggil yang ketiga kalinya. Oke. Kalau
yang ketiga kalinya kita bisa memanggil paksa dalam kerangka pansus angket haji ini untuk mereka kita hadirkan. Nah, kita tunggu saja apakah hari Senin mereka hadir atau tidak. Kalau memang tidak hadir, ya tetap kita akan panggil. Memang banyak pihak-pihak dari Kementerian Agama yang sengaja tidak hadir. Misalnya alasannya ada kunjungan di Arab Saudi. Ternyata pas kita sidak di Siswat kemarin, ternyata orangnya ada di dalam di situ. Jadi ini sungguh sangat ironis dan sangat memalukan sebetulnya apa yang dilakukan oleh para pejabat di Kementerian Agama. Oke, baik. Jadi akan ada pemanggilan kembali ya untuk para pejabat di Kementerian Agama. Pak Marwan, terakhir, jika benar akhirnya Pansus Haji ini menemukan ada kecurangan dalam pemenuhan kuota haji di tahun 2024, sanksi seperti apa yang bisa dijatuhkan kepada Kementerian Agama dan juga pihak-pihak lain yang terlibat? Sanksinya tentu adalah ada dua. Yang pertama adalah melanggar Undang-Undang Haji dan juga Kepres tentang haji, itu juga bisa melanggar dan itu juga berujung pada tindak pidana. Yang kedua adalah terjadi gratifikasi atau permainan secara finansial dan itu bisa masuk dalam kategori Undang-Undang Tipikor. Ada dua itu saya kira yang bisa disimpulkan dalam kesempatan Pansus Haji kali ini. Karena di samping tindak pidana juga masuk dalam Undang-Undang Tipikor. Ada tindak pidana korupsi di situ. Dan oleh karena itu memang kasus ini harus kita dalami secara lebih serius, kita dalami lebih detail, dan kita dalami secara komprehensif sehingga patut diduga melanggar tindak pidana korupsi sekaligus tindak pidana melanggar Undang-Undang Haji dan Kepres Haji. Saya kira itu, Mbak. Baik, kita akan menunggu bagaimana kelanjutan dari penyidikan yang dilakukan oleh Pansus Haji. Kita berharap semoga ini bisa menjadi evaluasi yang serius ya Pak untuk pelaksanaan haji di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Satu lagi Mbak, Silakan Pak. Yang paling penting adalah bahwa Pansus Haji ini tidak masuk angin. Itu yang paling penting. Oke, baik. Jadi kita berharap pimpinan dan seluruh anggota Pansus bisa konsisten untuk betul-betul memantau dan mendalami secara detail dan secara komprehensif tentang permasalahan haji di tahun 2024 ini. Saya kira itu, Mbak. Baik, kita berharap ini juga tuntas setuntas-tuntasnya dan dalam waktu yang singkat bisa terlihat bagaimana hasilnya ya Pak. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Marwan Jafar, anggota Pansus Angket Haji DPR RI. Selamat sore Pak Marwan, Assalamualaikum. Selamat sore, Waalaikumsalam.